sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yaitu pengelolaan obat-obatan. Berdasarkan cara kerja yaitu obat agonis dan antagonis, yaitu agonis obat yang meniru atau meningkatkan efek zat alami tubuh, contohnya yaitu kayak salbutamol, agonis beta 2 adrenergic. Antagonis obat yang menghambat atau memblokir efek zat alami tubuh, contohnya yaitu kayak propranolol, antagonis beta. Terus ada inhibitor enzim, obat yang menghambat aktivitas enzim tertentu, contoh yaitu ACE inhibitor seperti linopidil untuk hipertensi. Lalu ada yang ketiga, ada modulator ion, blok kanal ion, obat yang menghambat kanal ion untuk mempengaruhi aktivitas sel, contohnya kayak amlodipin, blok kanal kalsium. Terus pembuka kanal ion, obat yang membuka kanal ion untuk memudahkan aliran ion, yaitu contohnya kayak minopidil, pembuka kanal kalium. Selanjutnya ada berdasarkan efek terapeutik, obat agonis, obat yang meniru atau meningkatkan efek zat alami tubuh, contoh salbutamol yaitu agonis beta 2 adrenergic, yaitu antagonis, obat yang menghambat atau memblokir efek zat alami tubuh, contohnya kayak propranolol, antagonis beta. Lalu ada indikator enzim, obat yang menghambat aktivitas enzim tertentu, contohnya kayak ACE, kayak sama kayak tadi, indikator seperti inspiril untuk hipertensi. Lalu yang ketiga ada modulator ion, blok kanal ion, obat yang menghambat kanal ion untuk mempengaruhi aktivitas sel, contohnya amlodipin, kayak yang tadi sama. Blok kanal kalsium, pembuka kanal ion, obat yang membuka kanal ion untuk memudahkan aliran ion, contohnya kayak minopidil. Lalu di sini ada berdasarkan sistem tubuh yang dipengaruhi, yaitu kayak obat kardiovaskular digunakan untuk mengobati penyakit jantung dan pembuluh darah, contohnya kayak atorvastatin, hiperlipidemia, metoprolol, hipertensi. Yaitu yang kedua ada obat sistem saraf pusat digunakan untuk mengobati gangguan neurologis dan psikatris, contohnya diazepam, ansietas, depresi. Yang ketiga ada obat sistem pernapasan digunakan untuk mengobati penyakit pada sistem pernapasan, contohnya salbutamol, asma, mentelukasat, alergi. Yang keempat obat sistem pencernaan digunakan untuk mengobati gangguan pada saluran pencernaan, contohnya kayak omeprazol, reflux, asam, loperamid, diare. Selanjutnya juga ada berdasarkan bentuk sediaan, tablet dan kapsul. Obat dalam bentuk padat sering kali diberikan secara oral, contoh tablet paracetamol, kapsul amoxicillin. Yang kedua ada sirup dan suspensi, obat dalam bentuk cair umumnya untuk pasien anak-anak, contoh sirup ibuprofen, kayak suspensi amoxicillin. Yang ketiga ada yang diinjeksiin, yaitu obat yang diberikan melalui injeksi, baik intramuskular, subkutan atau intravena, contohnya kayak injeksi insulin, injeksi setrapiona. Langsung ada 4 topikal, obat yang dioleskan pada kulit, contohnya krim, hidrokortison, salep, muklikosin. Terus ada kelima inhaler, obat yang dihirup melalui mulut untuk mencapai paru-paru, contohnya kayak inhaler salbutamol, kayak inhaler budesonide. Lalu selanjutnya berdasarkan regulasi dan ketersediaan obat bebas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, contohnya kayak paracetamol, ibuprofen. Terus yang kedua itu kayak obat bebas terbatas, obat yang dapat dibeli tanpa resep tetapi dengan pengamanan apoteker, contohnya kayak prosedufederin. Yang ketiga obat keras, obat yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter, contohnya kayak antibiotik, obat psikotropika. Obat
obat generik. Obat yang dijual dengan nama zat aktifnya bukan nama dagang, contoh amoxicillin generik. Yang kelima yaitu ada obat paten. Obat yang dijual dengan nama dagang yang dipatenkan oleh perusahaan farmasi, contohnya kayak Viagra, Sildenafil. Lalu ada kesimpulannya di sini, penggolongan obat berdasarkan cara kerja, efek terapeutik, sistem tubuh yang dipengaruhi bentuk, sediaan dan regulasi keseharian membantu dalam memahami dan mengelola penggunaan obat secara efektif dan aman dalam perawatan. Pengetahuan ini sangat penting untuk memilih terapi yang tepat dan memberikan perawatan yang optimal kepada pasien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.